Di era keemasan mobil sport Jepang atau GDM pada tahun 1990-an, nama-nama seperti Nissan Skyline GT-R, Toyota Supra, dan Mazda RX-7 sering disebut sebagai ikon. Namun, ada satu mobil yang tak kalah canggih dan bertenaga, tapi seringkali terlupakan. Mitsubishi GTO. Dikenal juga sebagai Mitsubishi 3000 GT di pasar Amerika dan beberapa negara lain. GTO adalah jawaban Mitsubishi terhadap persaingan ketat di segmen Grand Tourer. Mobil ini penuh dengan teknologi canggih pada zamannya. Namun, mengapa ia tak sepopuler rival-rivalnya? Mari kita telusuri lebih dalam sejarah, spesifikasi, serta alasan mengapa Mitsubishi GTO layak mendapatkan lebih banyak apresiasi. Mitsubishi GTO pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 sebagai penerus Mitsubishi Starion. Nama GTO sendiri berasal dari Gran Turismo Omologato, sebuah istilah yang digunakan Ferrari untuk model balap yang telah dihomologasi untuk jalan raya. Mitsubishi mengembangkan GTO dengan visi menciptakan Grand Tourer berperforma tinggi yang syarat dengan teknologi. Mobil ini dibuat sebagai flagship Mitsubishi, menunjukkan kemampuan teknis dan inovasi mereka dalam industri otomotif. GTO dijual dalam 3 generasi utama hingga tahun 2000, sebelum akhirnya dihentikan produksinya akibat meningkatnya standar emisi dan menurunnya minat pasar terhadap mobil sport berbobot besar. Salah satu keunggulan Mitsubishi GTO adalah banyaknya teknologi mutakhir yang disematkan, yang bahkan mendahului zamannya. GTO dilengkapi dengan sistem aerodinamika aktif yang dapat mengubah posisi spoiler belakang dan panel bawah mobil untuk meningkatkan stabilitas pada kecepatan tinggi. Seperti Nissan Skyline GT-R, GTO juga menggunakan sistem penggerak semua roda atau all-wheel drive yang meningkatkan traksi dan pengendalian. Seperti halnya Skyline, GTO juga menggunakan all-wheel steering. Sistem ini memungkinkan roda belakang untuk ikut berbelok, meningkatkan manuverabilitas pada kecepatan rendah dan stabilitas pada kecepatan tinggi. Dalam hal suspensi, GTO menggunakan Electronic Control Suspension atau ECS, yaitu suspensi yang dapat disesuaikan elektronik untuk memberikan kenyamanan atau performa maksimal tergantung kondisi berkendara. Fitur-fitur ini membuat GTO terasa lebih modern dibandingkan beberapa rivalnya yang masih menggunakan pendekatan mekanis tradisional. Mitsubishi GTO tersedia dalam beberapa varian mesin selama masa produksinya. Namun, versi paling terkenal dan bertenaga adalah 3 liter DOHC V6 Twin Turbo yang menghasilkan tenaga sekitar 300-320 horsepower dan torsi hingga 427 Nm. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi manual 5 atau 6 percepatan serta otomatis 4 percepatan untuk varian tertentu. Dengan kombinasi all-wheel drive dan twin turbo, GTO mampu melesat dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu sekitar 5 detik. Angka yang mengesankan untuk mobil di era 90-an. Meski memiliki banyak keunggulan, GTO juga memiliki beberapa kekurangan yang membuatnya kurang diminati dibanding pesaingnya. Kekurangan yang pertama adalah bobot yang berat. Dengan berat hampir 1700 kg, GTO lebih berat dibanding pesaingnya seperti RX-7 dan Supra. Dengan bobot seberat itu, membuatnya kurang lincah. Kekurangan yang kedua adalah perawatan yang rumit. Teknologi canggih yang disematkan juga berarti lebih banyak komponen yang bisa rusak dan mahal untuk diperbaiki. Kekurangan yang ketiga yaitu kurang populer di dunia modifikasi. Berbeda dengan Supra atau Skyline yang memiliki komunitas modifikasi besar, aftermarket untuk GTO relatif lebih terbatas.
Kekurangan yang terakhir yaitu transmisi otomatis yang kurang responsif. Beberapa varian dengan transmisi otomatis memiliki respons yang lebih lambat dibanding manual. Hal ini membuat GTO kurang diminati di pasaran. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa Mitsubishi GTO kurang populer? Ada beberapa alasan mengapa Mitsubishi GTO kurang dikenal dibanding mobil JDM lainnya. Alasan yang pertama adalah kompetisi yang ketat. Dengan kehadiran Supra, RX-7, dan Skyline, GTO harus bersaing dengan nama-nama besar yang sudah lebih dahulu mendapatkan reputasi kuat. Alasan kedua adalah image Grand Tourer, bukan pure sports car. GTO lebih condong ke kategori Grand Tourer dibandingkan sport car murni, sehingga kurang diminati oleh para pecinta kecepatan ekstrim. Alasan yang ketiga adalah harga yang kurang kompetitif. Saat baru dirilis, harga GTO cukup mahal dibandingkan pesaingnya. Alasan yang terakhir adalah kendala teknologi dan bobot. Fitur canggih ternyata tidak selalu menguntungkan. Bobot ekstra dan kompleksitas sistem elektronik justru menjadi faktor yang mengurangi performa di lintasan balap. Mitsubishi GTO adalah mobil yang luar biasa dengan teknologi canggih yang mendahului zamannya. Sayangnya, bobot berat dan persaingan ketat dari rivalnya membuatnya kurang dikenal dalam dunia otomotif. Namun, bagi para penggemar JDM sejati, GTO tetap menjadi salah satu mobil paling underrated dari era 90-an. Dengan desain futuristik, performa bertenaga, dan fitur inovatif, mobil ini layak mendapatkan lebih banyak perhatian. Jika kamu seorang kolektor atau pecinta mobil klasik, Mitsubishi GTO bisa menjadi pilihan menarik yang menawarkan pengalaman berkendara unik dan eksklusif. Jadi, apakah Mitsubishi GTO masih layak diperhitungkan di era modern? Jawabannya tentu saja. Bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan otomotif selanjutnya. Gua Icat pamit undur diri. See you in the next episode.